Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 9 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita akan mulai aja. Oke. Oke, di sini ada step in the back ya. Ada yang menusukmu dari belakang ya. Atau mungkin dia ditusuk oleh orang kepercayaan dia dari belakang. Bukan secara harfiah dia benar-benar ditusuk, tapi apa nih namanya? Intinya ada yang mengkhianati dia ya. Saat ini dia merasa hancur, patah hati, sakit. Dia sudah separation ya, sudah berpisah. Dan saat ini tuh dia benar-benar shock, kaget banget atas tindakan seseorang yang dia percaya. Ternyata dia dikhianati oleh orang yang dia percayai. Dan ini mengejutkan dia banget ya. Dia shock banget, dia terkejut banget atas uh, pengkhianatan dari seseorang. Patah hati banget lah dia, sakit banget lah dia ditipu, dia diserang, diserang dari belakang ya, ditusuk dari belakang. Pokoknya patah hati banget lah dia ini saat ini perasaannya ya. Entah ini tentang percintaan ataupun pertemanan, I don't know. Tapi intinya saat ini dia lagi patah hati banget, sakit hati banget karena dia dikhianati, dia ditusuk dari belakang. Cupid Arrow, Hafid, oke. Dan aku lihat di sini ada niatan dia lagi untuk datang ke kamu deh, ya. Love is coming, surprise invitation or meeting hesitation. Ya, dia ini pengen datang lagi, menawarkan cinta lagi ke kamu, tuh kan. Cuman dia agak takut ya, karena di sini dia ngerasa kayak diabaikan oleh kamu. Kamu kayaknya udah masa bodoh sama dia, kayak kamu itu udah nggak dibutuhkan lagi ya. Kayak dia itu nggak dibutuhkan kamu lagi, kayak gitu. Ya, kalian nampaknya sudah berpisah ya. Di sini aku lihat kalian sudah berpisah, kalian sudah tidak ada komunikasi ya. Cuman ya sayangnya kalian di sini adalah soulmate ya. Kalian di sini adalah soulmate, partnership, soul contract ya. Jadi kalian ini belahan jiwa. Jadi mau gimana pun pasti akan selalu terkoneksi ya. Sebenci apapun kalian, setidak mau apapun kalian untuk terkoneksi dengan dia ya. Ternyata kalian soulmate, mau gimana nih? Pasti akan selalu didatangkan lagi nih orang, selalu didatangkan lagi nih orang. Phoenix tuh, new fase. Jadi benar-benar dia pengen datang lagi ke kamu, pengen minta kesempatan sama kamu, pengen merubah situasi hubungan kamu dengan dia. Dia pengen bertumbuh lagi cintanya dengan kamu, dia pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Saat ini dia udah kena karmanya ya. Dia dikhianati oleh orang kepercayaannya, entah itu pasangannya, entah itu teman dia ya, atau mungkin temannya menusuk dia dari belakang. Ternyata mungkin uh, teman dia dengan pasangannya ternyata
ada main kayak gitu ya. Intinya di sini dia ditusuk oleh orang kepercayaannya, ditusuk dari belakang oleh orang kepercayaannya itu. Karena di sini aku lihat sakit hati banget dia. Ya, jadi di sini dia pengen minta balikan, pengen datang lagi ke kamu, pengen menawarkan cinta lagi ke kamu, pengen memberikan new fase dalam hubungan kalian lagi. Dia nggak mau sih, nggak mau mengulang apapun yang pernah terjadi di masa lampau, ya, yang berhubungan dengan apa, koneksi kalian, hubungan kalian seperti dulu itu dia nggak mau kayak gitu. Dia benar-benar yang sekarang udah berubah karena dia sudah mendapatkan karmanya, dia sudah sadar. Dan saat ini cuman kamulah orang yang ingin dia tuju, orang yang ingin dia miliki, orang yang ingin dia ajak untuk menjadi pasangannya. Nih deh, mau di luar umur, terserah deh umurnya berapa, pokoknya dia ngerasa kamu dan dia itu masih muda. Kata dia gitu ya. Entah memang jiwa dia jiwa muda, walaupun umur dia udah 34 tahun, 40 tahun gitu ya, dia ngerasa tetap muda aja ya. Mungkin dia memang ngerasa dia masih muda. Intinya dia dan kamu, dia merasa bahwa kita masih muda gitu loh. I replay our conversation over and over. Ya, dia selalu mengenang kamu, dan dengan cara membuka kembali percakapan yang dulu pernah kalian lakukan ya. Jadi mungkin ada chat yang tidak dia hapus ya di handphone dia, ataupun di email ya, pokoknya lewat via media sosial gitu ya, ataupun apapun itu. Ada percakapan yang masih dia arsipkan, masih dia simpan, tidak dia hapuskan gitu, untuk mengenang kamu, untuk selalu bernostalgia dengan kamu, untuk melepas rindu dengan kamu. Karena dia kan di situ takut ya, takut, dia pengen datang lagi, dia pengen memberikan cinta dia lagi ke kamu, pengen menawarkan cinta dia lagi ke kamu. Cuman dia ngeliat kamu kayaknya udah kayak nggak butuh lagi dia gitu, jadi dia masih takut sih. Makanya sambil meyakinkan hati, sambil meyakinkan diri dia untuk melepas rindu dia ke kamu tuh, yaitu dengan membuka kembali conversation yang dulu pernah kalian lakukan ya. Jadi masih diarsipin tuh percakapan kalian yang kemarin-kemarin. You were the best thing in my life, kata dia. Dan dia baru sadar ya, ternyata kamu yang terbaik loh di dalam hidup dia, bukan orang-orang yang jadi selingkuhan dia selama ini gitu ya. Ternyata cuman kamu loh orang yang tulus, yang yang ikhlas mencintai dia, menyayangi dia, selalu ada di sisi dia. Dan herannya bodoh kali orang ini baru sadar gitu. It's time for me to heal now, kata dia ya. Saat ini dia memang lagi dalam situasi healing ya, dalam situasi penyembuhan dari rasa sakit hati dia, dari rasa sakit dikhianati ya. Dia sedang ada di fase healing. I regret ya, dia menyesal telah membohongi kamu, telah mengkhianati kamu, telah memanipulasi kamu ya. Dia menyesal banget. Kasian ya, perlu aku kasihanin gak sih dia ini? Karena dia yang berkhianat, tapi setelah dia pisah sama kamu, dia yang dikhianati. The Tower, kemudian Knight of Pentacles, Ten of Wands, Queen of Swords, Justice, and Wheel of Fortune. Okay. The Tower-nya reverse. Jadi ya, kalian memang sudah berpisah. Ada suatu masalah yang cukup besar di antara kalian, dan inilah yang membuat hubungan ini jadinya berakhir. Dan aku lihat ya, mungkin dialah yang meminta untuk berpisah. Tapi setelah kamu pergi gitu ya, setelah kamu berpisah dengan dia,
Nyatanya dia nggak ikhlas kamu pergi. Dia tidak terima kalau kamu benar-benar move on, kalau kamu benar-benar pergi dari dia, dia nggak terima. Jadi dia masih terbayang-bayang olehmu, dia masih bernostalgia tentang kamu, dia masih keingetan kamu terus, dia selalu rindu, kangen, kepikiran. Nah, ya itu ke kamu terus kayak gitu setelah berpisah. Aneh ya. Kemudian ada Knight of Pentacles. Sebenarnya orang ini tuh bisa ya berdedikasi tinggi pada pasangan ya. Dan ini juga aku lihat sebenarnya dia bisa kok setia dengan kamu. Dan karena kenapa? Karena dia ini soulmate-mu. Mau nggak mau, dia pasti akan selalu terkoneksi terus sama kamu karena di sini dia soulmate ya, belahan jiwamu. Jadi mau kalian dipisahkan sejauh apa juga datang lagi ini orang. Ya namanya permainan hati ya, permainan hati, permainan diri dia juga sendiri gitu kan. Kalau dia selingkuh juga nanti juga dia yang kena karmanya, habis itu ya balik lagi, bukan balikan lagi tapi balik lagi ke kamu ya. Ini suatu bentuk karma dari dia. Nah, Knight of Pentacles ini sampai detik ini pun memang orang ini gila kerja ya, gila kerja banget. Dan memang orang ini keras kepala ya, sulit banget untuk diajak kompromi, sulit banget untuk bisa membelokkan prinsip dia, sulit banget untuk bisa membujuk dia gitu ya, untuk mengubah pandangan dia. Mungkin nah dari inilah ya, sulit banget untuk menjalin hubungan dengan dia karena dia sulit untuk diluluhkan prinsipnya ya. Kalau hatinya oke, kamu cuman kamu yang bisa meluluhkan hati dia. Dan aku lihat di sini memang cuman kamu kok ya yang ada di hati dia. Mau nantinya kalian akan dipersatukan ataupun tidak, cuman kamu orang yang bisa meluluhkan hati dia sampai detik ini. Walaupun kamu lihat dia tuh sering banget nih selingkuh, sering banget nih gonta-ganti pasangan gitu ya, itu cuman kayak nafsu gitu ya, nafsu apa sih namanya, ya nafsu mata, ya apa ya, gairah mata gitu doang ya. Jadi bukan pakai hati, dia nggak main hati di sini. Nah, orang ini juga memang mau gimana pun ya, orang ini tuh memang nggak romantis ya. Jadi saat kamu menjalin hubungan sama dia tuh kayak flat kayak gitu, kayak ini orang sebenarnya serius nggak sih gitu ya. Orangnya memang kayak gitu, orangnya nggak bisa dibuat romantisan. Jadi kalau kamu menjalin hubungan sama dia tuh ya nggak ada mendebar-debarkan itu ya, nggak ada memang ya, nggak mendebarkan gitu. Tapi orang ini sebenarnya bisa kok diandalkan ya, dalam segi apapun dia mau memperjuangkan. Kalau dia ngerasa nyaman, kalau dia ngerasa aman pada pasangannya, dia bisa kok diandalkan. Cuman ya itu, orangnya keras kepala, orangnya sulit untuk diajak kompromi kayak gitu ya. Ya itu aja sih. Dan aku lihat sebenarnya kemarin saat menjalin hubungan dengan kamu pun bahagia kok, walaupun orangnya ini nggak romantis, ngebosenin kayak gitu ya, flat aja, ya nggak ada apa ya, nggak ada mendebar-debarkannya lah dengan dia ya. Mau itu saat bertemu, komunikasi atau apapun kayak biasa aja gitu. Tapi aku lihat kamu sebenarnya suka, seneng juga, bahagia juga kok sama dia kayak gitu. Ten of Wands. Dan saat ini ya, salah satu agar dia bisa melepaskan rasa sakit hati dia karena dia dihianati, yaitu dengan udah sibukin diri dengan kerja ya di sini. Karena gini, dia punya suatu prinsip, kalau misalkan nanti dia menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang benar-benar klop dengan dia pengen membuat pasangannya itu apa itu namanya, tidak kekurangan
Ya, dia ingin membahagiakan pasangannya secara materi. Jadi dia ini udah sibukin aja dengan kerja kerja kerja. Makanya di sini ya aku bilang dari awal dia ini memang masih sampai detik ini gila kerja. Dan apalagi tuh kan ada step in the back ya, dia dikhianatin di sini. Dan ya udah gitu, kalau memang kisah percintaan dia penuh dengan drama, menyakitkan, penuh dengan pengkhianatan, ya udah dia pokoknya lari dengan kerjaan aja. Dia lari dengan menyibukkan diri dengan bekerja, kerja 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 itu ya, cara agar dia bisa healing, melepaskan rasa sakit hati dia, rasa dikhianati dia gitu ya. Dia kerja kerja kerja. Jadi saat ini tuh dia nggak ada pikiran untuk menjalin suatu hubungan dengan siapapun ya, karena dia merasa kayak aduh udah deh, udah sering dikhianati, kemudian juga kerjaan juga masih menumpuk kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh benar-benar yang dia fokus dulu healing ya. Dia saat ini lagi healing, melepaskan rasa sakit, terus ya udah kerja kerja aja deh gitu. Dan dia merasa untuk sekarang tuh belum siap untuk dia menerima cinta dengan siapapun dan dari siapapun. Bahkan di sini dengan kamu pun dia kan pengen tuh ya ngebuka lagi komunikasi dengan kamu atau pengen datang lagi ke kamu, cuman dia lihat situasinya kok kayaknya kamu udah kayak nggak butuh dia kayak gitu. Jadi ya udah, situasinya memang lagi rumit, situasi dia memang belum bisa untuk bergerak, uh, ke arah percintaan. Ya udah sekarang tuh dia lebih fokus ke kerjaan aja dulu gitu. Dan dia merasa kayaknya berat banget untuk bisa fokus sama percintaan kayak gitu ya, karena dia di sini dalam situasi memang lagi healing, terus mau ke kamu pun berat gitu ya, sulit gitu ya. uh, Ya mungkin orangnya ini juga gengsian, orangnya egonya tinggi ya. Jadi dia nggak bisa satset gitu. Kalau misalnya dia penasaran kamu sebenarnya masih butuh sama dia atau enggak, kan tinggal telepon aja ya. Tinggal telepon, tinggal ngedatengin kamu gitu kan, tanya. Tapi aku rasa ini orangnya memang agak gengsian, bukan agak lagi tapi memang gengsian. Queen of Sword. Oke. Orang ini juga sebenarnya punya prinsip gini. Dia itu membebaskan pasangannya ya untuk memilih jalan hidup dia. Orang ini juga memberikan ruang tentang kepada pasangannya, apapun yang pasangannya inginkan akan dia persilahkan gitu ya. Orang ini tidak mengekang, orang ini tidak mau membelenggu untuk kesuksesan atau pencapaian cita-cita pasangan gitu. Jadi kalau misalkan pasangannya mau kerja ya silahkan gitu, kalau pasangannya mau buat usaha apa ya silahkan gitu, dia akan membebaskan itu karena dia pun inginnya seperti itu. Dia tidak mau juga dikekang oleh pasangannya. Nah ya mungkin karena dia punya prinsip ini makanya dia sering di stay in the back ya. Dia sering dikhianati karena dia terlalu melepaskan pasangannya. Dan aku lihat juga di sini orangnya walaupun kelihatannya kayak cuek-cuek kayak gitu ya, sebenarnya dia penuh dengan kasih sayang. Dia ini sebenarnya sayang banget, penyayang banget ya. Dan aku lihat juga orangnya ini jenaka ya, humoris ya, humoris. Dan aku lihat juga memang dia ini nggak suka kalau menjalin suatu hubungan itu benar-benar kayak terikat gitu loh. Kayak dia nggak boleh bergaul dengan si A lawan jenis gitu ya, dia nggak boleh dekat dengan si B gitu. Dia nggak suka seperti itu. Dia sukanya walaupun punya komitmen tetap dia dibebaskan untuk bergaul atau bahkan dekat dengan siapapun gitu. Jadi seolah-olah dia walaupun berkomitmen tapi seolah-olah dia ini lajang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan orang ini ya harus menyiapkan mental ya. Harus menyiapkan mental banget
gitu. Karena orang ini nggak suka dikekang, dia nggak suka walaupun berkomitmen kayak dibelenggu gitu dengan suatu komitmen. Nah, jadi maunya ya oke, berkomitmen, tapi dia masih tetap pengen bebas, pengen menjelajahi dunia ini. Apa yang dunia ini suguhkan ingin dia coba satu-satu kayak gitu ya. Termasuk ya itu, mungkin dia dekat dengan lawan jenis si A, si B, si C kayak gitu. Jadi kamu harus tahan mental ini. Kamu harus kuat mental, bukan tahan mental, tapi kamu harus kuat mental dan tahan emosi gitu. Kalau kamu cemburuan, kalau sudah berakhirlah hubungan dengan orang ini. Dan nampaknya juga kamu ini berdealing dengan orang yang mungkin sudah pernah menikah ya, atau mungkin kalian berdua ini ya dulunya mantan suami istri kayak gitu ya. Kalian berdealing dengan mungkin janda ataupun duda gitu deh. Oke. Justice berarti orang ini sudah mendapatkan keadilan ya atas tindakannya. Jadi mungkin kemarin dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu, makanya di sini juga dia dikhianati ya. Dia dikhianati juga di sini karena dia pernah mengkhianati kamu. Ya, mungkin terakhir kali kamu menjalin hubungan dengan dia selingkuh atau dia bermain hati dengan yang lain. Pisahlah kalian, kemudian dia pun mungkin sekarang itulah pasangan dia yang bermain hati dengan kamu kemarin gitu ya. Saat dia masih sama kamu dia bermain hati, mungkin yang sekarang inilah ya pasangannya itu ya, yang dia jadikan pihak ketiga di antara kalian itulah sekarang. Dan ternyata oleh pihak ketiga dari kalian itulah yang mengkhianati kalian. Yang mengkhianati dia. Nah, intinya di sini dia sudah mendapatkan karmanya, dia sudah mendapatkan keadilan dari tindakannya terhadap kamu. Ya, kemarin kamu dikhianati oleh dia, sekarang dia yang dikhianati oleh orang kepercayaan dia, orang yang dia sayangi gitu, orang yang dia percayai. Ternyata dia mendapatkan karmanya di sini, dia mendapatkan keadilan dari tindakan dia. Ya, dia mengkhianati kamu, ya dia dikhianati juga nih. Stay in the back. Wheel of Fortune. Oke. Wheel of Fortune ini mengkonfirmasi dari si soulmate. It's time for me heal now, and Ten of Wands ya. Jadi Wheel of Fortune ini adalah kartu tentang takdir ya. Yes, kalian memang ditakdirkan sebagai soulmate, belahan jiwa. Dan mau kalian berpisah seperti apapun, mau kalian membenci seperti apapun, ya kalian akan didatangkan kembali. Bukan dengan maksud ya untuk ngerjain, bukan, tapi untuk mendewasakan ya. Ada suatu pelajarannya kok ya, kenapa kalian dibuat hidupnya tuh kayak drama ya. Selingkuh datang lagi, selingkuh pisah datang lagi, selingkuh pisah datang lagi. Itu bukan karena itu sebuah permainan, tapi ini untuk mengajarkan kalian untuk lebih paham tentang memprioritaskan, tentang menghargai ya, dan lebih paham lagi tentang perasaan masing-masing. Wheel of Fortune. Jadi mau kalian nanti ditakdirkan bersama ataupun tidak, yang pasti kalian akan bisa belajar ya dari situasi. Dan aku lihat di sini ya kalian akan fine aja, mau kalian nantinya dipersatukan ataupun tidak. Tapi dalam hati memang, terutama di perasaan dia ya, hati dia ya cuman ada kamu gitu. Mau kamu nanti dipersatukan dengan dia ataupun tidak, kalian akan fine aja, baik-baik aja. Tapi karena Wheel of Fortune di sini ada kemungkinan ya, ada kesempatan untuk kalian bisa balikan lagi ya. Cuman semua itu bisa terjadi kalau kalian sama-sama mau action, mau sama-sama menerima, mau sama-sama untuk melaksanakan, maka terjadilah penyatuan. Tapi kalau misalkan kalian di salah satu ada yang tidak mau untuk melanjutkan hubungan ini, ya udah. Tapi Wheel of Fortune ini
menandakan suatu takdir ya. Memang orang ini ditakdirkan untuk mencintaimu seorang, hanya untuk menyukai kamu seorang, kayak gitu ya. Mau kalian dipersatukan ataupun tidak, ya ini takdir dia. Takdir dia adalah kamu. Kamulah orang yang dia cintai, kamu adalah orang yang dia sayangi. Dan mau dia bersama denganmu ataupun tidak, ya endingnya akan baik-baik saja gitu ya. Tapi ini ada kok kesempatan atau ya peluang kalian akan bersatu kembali, asal satu ya, asal itu kamu dan dia memang sama-sama mau untuk menerima kembali, untuk bersatu kembali, untuk sama-sama mau memperjuangkan gitu ya. Jadi maksud ya dari pembacaan kali ini, ada kesempatan kalian untuk bisa bersama lagi, asalkan dari kalian berduanya mau sama-sama untuk berjuang, mau sama-sama untuk bisa bersatu kembali, seperti itu. Kalau dari satu pihaknya menolak dan satu pihaknya mau, ya sulit gitu ya. Semuanya akan menggantung, semuanya akan nggak ada kejelasan kayak gitu. Jadi harus kedua belah pihak mau ya, kalau nggak mau ya udah. Intinya seperti itu. Toh juga nggak akan ada kecaman, karena di sini orang ini pun udah dapat karmanya, dan kamu juga pun udah dapat karma baiknya. Kamu disakiti ya, kamu akan mendapatkan seseorang yang pantas lah ya, yang pantas untukmu gitu. Dan kamu pun akan bahagia aja kok tanpa dia, dan dia pun juga akan diberikan pelajaran yang setimpal kayak gitu. Oke, aku rasa seperti itu pembacaannya ya. Walaupun kamu menolak bagaimanapun, tetap perasaan dia ya adanya sama kamu gitu ya. Perasaan dia ya cuman cintanya sama kamu. Nih, Wheel of Fortune. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka cerita ini ya memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.